Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini dengan materi otomatisasi tata kelola perkantoran, Ibu akan membahas tentang pengadaan pegawai. Pengadaan pegawai adalah kegiatan mengisi formasi yang diperlukan yang ada pada umumnya disebabkan adanya pegawai yang berhenti, pensiun, atau meninggal dunia, atau demi perluasan sebuah organisasi. Tentunya kegiatan pengadaan pegawai harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, baik mutu, jumlah, maupun kompetensi jabatan. Pengadaan pegawai di perusahaan atau organisasi swasta biasa menjadi tugas dan tanggung jawab bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian banyak juga yang menyebutnya sebagai bagian personalia ataupun bagian SDM atau bagian sumber daya manusia. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai HRD atau Human Resource Department. Di dalam pengadaan pegawai, ada beberapa tahapan atau prosedur pengadaan pegawai yang harus dilalui, baik itu di perusahaan ataupun di lembaga pemerintahan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya yang pertama adanya perencanaan pegawai atau adanya perencanaan kebutuhan pegawai. Hal tersebut dilakukan karena pegawai di suatu perusahaan atau organisasi selalu fluktuatif atau berubah. Terkadang kekurangan pegawai, terkadang cukup, dan dapat juga berlebih. Pegawai dapat berkurang karena adanya pegawai yang mengundurkan diri, misalkan ada yang meninggal dunia, ada juga yang pindah pekerjaan, atau karena pemutusan hubungan kerja. Karena hal-hal tersebut, maka perlu adanya personil yang sesuai untuk mengisi kembali jabatan yang ditinggalkan. Pegawai yang berlebih pada mulanya terjadi pada suatu perusahaan yang berkembang. Tentunya perusahaan tersebut berkembang pesat. Bila bagian kepegawaian menyatakan bahwa perusahaan perlu menambah pegawai, maka harus dilaksanakan perencanaan pegawai. Maka selanjutnya harus menghitung dan mempertimbangkan apakah kebutuhan tenaga kerja tersebut penuh waktu atau bisa juga paruh waktu. Jika hanya untuk paruh waktu, maka opsi pilihannya kita bisa mendorong karyawan yang ada untuk bekerja secara lembur. Akan tetapi, kalau yang dibutuhkan adalah yang penuh waktu, maka kita harus mencari pegawai yang dibutuhkan. Tentunya bisa juga melalui outsourcing ataupun bisa melalui proses rekrutmen internal. Selanjutnya, tahapan pengadaan pegawai adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik pelamar pekerjaan menggunakan metode perekrutan dengan mengumpulkan para pelamar pekerjaan untuk diseleksi dalam upaya memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu perusahaan atau organisasi. Maka dilakukanlah rekrutmen untuk memperoleh pekerja. Tentunya dengan tujuan diadakannya rekrutmen agar perusahaan bisa memperoleh atau mendapatkan calon pegawai sesuai dengan keahlian dan posisi yang ada di perusahaan. Dengan adanya rekrutmen, maka calon-calon pegawai bisa dilakukan penyeleksian oleh bagian-bagian di perusahaan yang telah ditunjuk sebelumnya sebagai tim rekrutmen. Di dalam rekrutmen ada proses yang harus dilalui agar memperoleh karyawan yang sesuai diinginkan oleh perusahaan. Yang pertama, proses rekrutmen itu adalah sourcing proses. Adalah proses untuk mendapatkan pelamar yang sesuai dengan kebutuhan yang didapat dari sumber-sumber yang tersedia, baik secara internal maupun secara eksternal. Proses yang kedua, ketika rekrutmen bisa melakukan selection process, yaitu proses untuk menyaring pelamar dan menjadikannya kandidat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Di mana proses seleksi ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa melakukan tes psikologi, bisa melakukan wawancara psikologi, bisa juga tes teknik, dan juga bisa melakukan tes keterampilan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah user process. Adalah proses mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia yang diperoleh dari kandidat yang lolos seleksi. Di mana untuk tahapan proses ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelamar pekerjaan.
Yang pertama, para pelamar akan melakukan wawancara oleh manajer perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan tes kesehatan, kemudian tes administrasi, dan yang terakhir ada tes orientasi karyawan baru. Selain proses rekrutmen tersebut harus berjalan lancar, ada juga beberapa hal yang tentunya harus diperhatikan oleh si orang yang membuka lowongan pekerjaan atau orang yang melakukan rekrutmen. Pertama, nepotisme. Nepotisme adalah rekrutmen terhadap anggota keluarga, kroni, teman sepantai, sesuku, dan seagama. Ada juga sejumlah perusahaan mempunyai kebijakan yang melarang merekrut pegawai berdasarkan kedekatan relasi ataupun hubungan keluarga. Selanjutnya, hal yang perlu memperoleh perhatian khusus ketika melakukan proses rekrutmen adalah diskriminasi, di mana diskriminasi perusahaan milik keluarga atau perorangan memiliki kebebasan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. Akan tetapi, bagi perusahaan yang telah go publik dan perusahaan negara atau lembaga pemerintahan, hal tersebut sangat dilarang karena tentunya melanggar undang-undang. Dalam perekrutan pegawai, ada beberapa metode yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama ada metode tertutup dan yang kedua ada metode terbuka. Metode tertutup adalah metode penarikan pegawai yang hanya diinformasikan kepada para pegawai atau orang tertentu. Seperti contoh, pembukaan lowongan pekerjaan hanya dikasih tahu kepada karyawan internal saja atau bisa juga ke rekan-rekan atau orang yang kita kenal dekat. Selanjutnya ada metode terbuka. Metode terbuka yaitu metode penarikan pegawai yang diinformasikan secara luas kepada masyarakat dengan cara memasang iklan di media massa, media cetak, ataupun media elektronik. Ketika mencari pegawai, ada beberapa sumber yang menjadikan bahan alternatif untuk perusahaan. Yang pertama ada sumber internal. Pegawai yang akan mengisi lowongan pekerjaan diambil dari perusahaan tersebut dengan cara memindahkan atau memutasi pegawai yang sesuai dengan kriteria jabatan. Untuk jabatan yang bersifat manajerial, sumber internal baik dilakukan, karena di samping memberikan kesempatan promosi, pegawai tersebut juga memahami seluk-beluk organisasi atau perusahaan. Sumber yang kedua adalah sumber eksternal, di mana sumber eksternal yang akan mengisi jabatan yang dibutuhkan berasal dari sumber-sumber tenaga kerja di luar organisasi, yang perekrutannya akan melalui berbagai macam cara. Yang pertama bisa melakukan dengan media iklan di media massa, seperti di surat kabar, atau bisa juga di majalah lokal, atau bisa juga di radio, dan membuka lowongan kerja di televisi. Selanjutnya sumber eksternal bisa juga kita memasang iklan di internet. Yang ketiga bisa menggunakan headhunter untuk rekrutmen tenaga kerja khusus, tenaga kerja manajerial, dan profesional. Selanjutnya bisa juga dengan cara menggunakan perusahaan alih daya atau outsourcing. Yang selanjutnya caranya bisa menggunakan perusahaan pengerah tenaga kerja, bisa menggunakan kantor penempatan tenaga kerja, atau melakukan pasar tenaga kerja atau job fair. Yang selanjutnya bisa juga dilakukan melalui bursa kerja khusus, sehingga nantinya perusahaan akan memperoleh karyawan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan, sesuai dengan posisi lowongan pekerjaan di perusahaan. Ketika perusahaan melakukan perekrutan, tentu saja akan ada beberapa kendala-kendala yang akan dihadapi. Yang pertama, adanya pemberian kompensasi. Jika perusahaan dapat memberikan kompensasi berupa gaji dan kesejahteraan yang besar, maka pelamar yang serius cenderung lebih banyak. Sebaliknya, jika kita memberikan gaji atau kesejahteraan sedikit, maka tentunya pelamar juga akan cenderung sedikit. Selanjutnya untuk status kepegawaian, itu juga akan menjadi kendala-kendala rekrutmen, di mana pelamar akan cenderung lebih banyak ketika perusahaan akan menetapkan pegawai sebagai pegawai tetap. Tetapi sebaliknya, jika posisi yang ditawarkan hanyalah sebagai pekerja paruh waktu atau part-time atau juga honorer, maka pelamar cenderung akan sedikit. Selain
Kedua kendala tersebut, ada juga kendala lainnya. Misalkan jika pelamar diprioritaskan dari sumber lokal saja, maka tentu pelamar akan sedikit. Sebaliknya, jika terbuka untuk pelamar dari seluruh Nusantara, seluruh wilayah, maka jumlah pelamarnya akan banyak. Sehingga perusahaan akan lebih mudah memperoleh karyawan yang sesuai dibutuhkan. Selanjutnya, jika persyaratan pelamar juga terlalu banyak, maka pelamar pasti cenderung sedikit. Tetapi jika persyaratannya sedikit, pelamar pasti cenderung banyak. Jika rekrutmen dilakukan secara tertutup, pelamar cenderung sedikit. Tetapi jika rekrutmen dilakukan secara terbuka, pelamar pasti akan banyak. Ibu jelaskan sebelumnya bahwa sumber eksternal dapat dijadikan salah satu untuk memperoleh karyawan. Maka caranya adalah bisa melakukan headhunting, di mana headhunting itu adalah pendekatan menemukan dan menarik orang yang mempunyai keterampilan dan pengalaman terbaik untuk berbagai cara bergabung dengan perusahaan. Proses rekrutmen melakukan headhunting tentunya ada beberapa tahapan. Yang pertama, perusahaan klien memerlukan rekrutmen pegawai. Kemudian, perusahaan headhunting akan mencari kandidat yang cocok dari pangkalan data atau database. Yang kemudian, perusahaan headhunting akan mengontak kandidat yang cocok melalui telepon, melakukan wawancara kandidat yang cocok, selanjutnya menyusun daftar kandidat yang cocok, sampai akhirnya menyampaikan daftar kandidat kepada perusahaan klien. Cara yang selanjutnya adalah alih daya atau outsourcing, yaitu perusahaan mengalihdayakan sumber-sumber perusahaan kepada pihak ketiga. Tentunya dengan tujuan untuk mempertahankan keuntungan dan keunggulan kompetitif, di mana ketika kita melakukan outsourcing, ada keuntungan yang akan diperoleh. Yang pertama, menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Selanjutnya, perusahaan juga dapat berfokus pada aktivitas inti usaha. Lalu, kualitas layanan lebih baik, mempercepat sampainya produk ke pasar, mendorong inovasi baru, kemudian dapat mengakses keterampilan khusus, yang akhirnya ada tanggung jawab kontrak membuat resiko pekerjaan lebih kecil. Tahapan perencanaan selanjutnya adalah tahapan seleksi, di mana di dalam penyeleksian adalah proses memilih satu atau sejumlah pelamar terbaik dari lamaran yang masuk dengan menggunakan kriteria seleksi. Proses penyeleksian memiliki tahapan sebagai berikut. Pertama, menyusun tim seleksi. Perusahaan akan menunjuk beberapa orang untuk menjadi sebuah tim seleksi, baik itu dari bagian kepegawaian, psikologi, ahli psikometrik, ataupun bagian-bagian yang lain yang ditunjuk oleh perusahaan dan bisa paham tentang metode penyeleksian. Selanjutnya adalah menyusun kriteria seleksi, di mana kriteria tersebut akan disusun. Yang pertama, kriteria administrasi untuk melihat seperti pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, dan keterampilan. Yang kedua adalah jenis tes, seperti ada tes bahasa Inggris, tes psikologi, tes manajer bagian guru, tes kesehatan, dan tes-tes lainnya yang berhubungan dengan lowongan yang sedang dibutuhkan. Yang ketiga ada materi wawancara. Materi wawancara tentunya ada pewawancara dan ada teknik persekoran. Proses seleksi selanjutnya adalah menabulasi data para pelamar. Menabulasi tersebut yaitu menggolongkan para pelamar berdasarkan karakteristik demografinya. Seperti contoh, para pelamar dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, pengalaman kerjanya, bisa juga dengan jenis kelamin yang sama. Selanjutnya yaitu melakukan seleksi administrasi. Maka administrasi atau surat lamaran yang telah dikirim ke perusahaan akan dilihat dan diseleksi. Apakah sudah menurut persyaratan yang telah diajukan seperti pendidikan, pelamar kerja, referensi, umur, foto, dan lain sebagainya. Setelah karyawan tersebut lolos dalam seleksi administrasi, kemudian para pelamar tersebut akan melakukan tes. Tentunya tes tersebut sudah disiapkan oleh perusahaan, baik berupa tes tulis, tes psikologi, dalam ruangan yang telah disiapkan dan tempat yang telah ditentukan, serta waktu tentukan sebelumnya.
Setelah tes tersebut lolos, maka kemudian si pelamar kerja akan melakukan wawancara dan ditindaklanjuti dengan melakukan uji kesehatan untuk menguji kesehatan fisik dan jiwa, mengetes penggunaan narkoba, serta minuman keras. Yang terakhir, kemudian melakukan pengumuman hasil seleksi. Setelah proses-proses yang telah dijelaskan sebelumnya telah dilalui oleh seorang pelamar pekerjaan dan mereka sudah lolos, maka selanjutnya perusahaan akan melakukan pengangkatan, orientasi, dan penempatan. Di mana pelamar yang dinyatakan lulus proses seleksi, maka akan dipanggil dan diberitahu untuk datang ke kantor atau perusahaan. Para pelamar diminta untuk menandatangani surat-surat pengangkatan sebagai pegawai. Selanjutnya, pelamar yang diterima dapat diberi orientasi mengenai perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, pelamar yang lulus akan mengikuti pelatihan prajabatan mengenai pekerjaan yang mereka harus lakukan. Demikian materi tentang otomatisasi tata kelola kepegawaian yang Ibu sampaikan, di mana Ibu telah menjelaskan tentang bagaimana pengadaan pegawai di perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.